Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema doa Nabi Habakuk. Yakin Tuhan akan bertindak, akan menolong dan menguatkan. Nabi Habakuk hidup dan melayani dalam situasi yang sangat sulit untuk dipahami, saudara. Tetapi akhirnya Nabi Habakuk dikuatkan dan diyakinkan bahwa Tuhan akan bertindak, menolong dan menguatkannya saat menghadapi kesulitan. Dalam Habakuk 3 ayat 16 sampai 19 kita akan belajar 3 kebenaran sehubungan dengan tema doa Habakuk yang yakin Tuhan akan bertindak, menolong dan menguatkan, saudaraku. Yang pertama, dalam keadaan sulit Habakuk dapat tenang di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 16 berkata, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan. Ia akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Bapak Ibu saudara-saudariku, Habakuk berdiri dengan gemetar. Dia merasa tulang-tulangnya itu kemasukan sengal. Sengal itu artinya rasa nyeri di tulang dan rasa kaku pada tulang, karena ia tahu bila mana bangsa Babel datang dan akan menghancurkan umat Allah dan Yerusalem, saudaraku, yang resikonya penderitaan, siksaan, tekanan, kelaparan, sakit penyakit, kondisi ekonomi yang hancur lebur, dan semua akan diperbudak oleh bangsa Babel. Tapi inilah seizin Tuhan, saudaraku, karena bangsa Yehuda, bangsa Israel sudah melawan Tuhan. Tetapi saat Habakuk bersandar kepada Tuhan, dalam ayat 16b Habakuk mengatakan, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Saudara, kata Ibrani untuk menanti dengan tenang ditulis dengan kata nuah, diartikan dapat istirahat. Jadi berdasarkan arti istirahat inilah para penterjemah menafsirkan kata nuah sebagai menanti dengan tenang. Habakuk menyadari kebesaran Allah atas segala sesuatu yang terjadi, sehingga ini cukup menjadikan dirinya tenang, saudaraku, dalam situasi yang bergejolak, yang tak menentu, yang dipenuhi dengan penderitaan dan tekanan. Karena serbuan bangsa Babel, saudaraku, terhadap bangsa Yehuda yang nanti akan menjajah mereka, memperbudak mereka selama 70 tahun di Babel. Dalam Filipi 4 ayat 13, saudara, Rasul Paulus yang punya pengalaman yang indah dengan Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Jadi kita pun sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan diberi, saudaraku, kekuatan sanggup menghadapi setiap kesusahan, kesulitan, problema apapun, saudaraku, dengan tenang. Dengan tenang, saudaraku. Karena apa? Karena yakin Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti pengalaman Rasul Paulus dan juga pengalaman Nabi Habakuk. Dan kebenaran yang kedua, saudaraku, dalam keadaan sulit Nabi Habakuk dapat bersuka cita di dalam Tuhan, saudaraku. Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 menulis, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, kata Habakuk,
akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di mana saudaraku? Di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Puji Tuhan. Jadi dalam ayat 17 Habakuk mengatakan atau menggambarkan suatu kehidupan yang sangat sulit. Yang sangat berat saudaraku. Sangat berat. Yang mendatanginya. Tetapi dalam ayat 18 Habakuk dapat bersukacita di mana? Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan, yang menyelamatkan saudaraku. Jadi walaupun dalam intimidasi yang menekan, yang berat mengintimidasi terhadap Habakuk saudaraku, yaitu pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang saudaraku. Ayat 18-nya, tetapi Habakuk akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, bersukacita di dalam Allah yang apa? Menyelamatkan. Haleluya. Saudaraku, kesaksian dari Nabi Habakuk ini memberikan kepada kita kekuatan. Jadi mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan besar, tekanan hidup yang berat, yang menekan saudaraku, problema yang berat dalam usaha, pekerjaan, bisnis, dalam keluarga. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, Allah juru selamat kita, kita bisa menang menghadapi masalah itu saudaraku. Kita bisa beria-ria karena Allah yang menolong dan Allah yang menyelamatkan dalam setiap problema hidup yang sangat berat, seberat apapun. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku, dalam keadaan sulit Habakuk dapat kekuatan. Dalam siapa? Dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, kekuatanku, kata Habakuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Habakuk sungguh-sungguh saudara hidup bergantung kepada Tuhan Allah yang memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga apa? Tuhan Allah memberikan kepada dia kaki yang kuat atau kehidupan kepada Habakuk yang kuat saat menghadapi masalah. Sehingga saudaraku, kakinya kuat seperti kaki rusa, berlari dan tidak menjadi lelah, berjalan dan tidak menjadi lesu, bisa berjejak di bukit-bukitku. Bukit-bukitku berarti bukit-bukit masalahku. Masalah Habakuk saudaraku. Masalah tetap ada, problema tetap ada, tapi Habakuk bisa berjejak, bisa berdiri, bisa kuat karena bersandar kepada Tuhan. Jadi bersama Tuhan apapun tantangan kita, kesulitan kita, problema kita saudaraku, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Karena itu datang kepada Dia supaya kaki kita kuat, hidup kita kuat, mental kita kuat, pikiran kita kuat, semangat kita tetap kuat. Sehingga kita mampu berjalan bahkan berlari di bukit-bukit batu kesulitan kita yang terjal, bukit-bukit batu yang tajam kita bisa langkahi. Bersama siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran dari Habakuk 3 16 sampai 19. Doa Habakuk, yakin Tuhan akan bertindak, menolong, menguatkan saat menghadapi kesulitan dan problema serta tekanan hidup. Yang pertama, dalam keadaan sulit Habakuk dapat tenang bersama Tuhan. Yang kedua, dalam keadaan sulit Habakuk dapat bersukacita dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dalam keadaan sulit Habakuk mendapatkan kekuatan dalam Tuhan. Habakuk bisa tenang, bisa bersukacita, bisa kuat dalam Tuhan saat menghadapi kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Seperti Habakuk yang dalam kesulitan, dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dia bisa tenang, bisa bersukacita, dan bisa kuat. Walaupun kesulitan itu ada. Kami serahkan hidup kami, apapun kesulitan kami. Bersama Tuhan kami bisa dapat tenang, dapat bersukacita, dan dapat kuat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti morning ini setiap pagi saudaraku, setiap hari. Dan juga kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.